Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Nisriana Ramadhani. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang nama-nama tempat di Indonesia yang berubah karena adanya desukarnoisasi. Nah, kalian masih ingat nggak nih teman-teman? Di video pertama tuh aku pernah nge-spill tentang nama-nama tempat yang berubah tuh apa aja. Tapi di video kali ini aku bakal ngebahas lebih rincinya tentang nama-nama tersebut tuh berubah dari nama apa jadi apa, pada tahun berapa, dan dampaknya tuh terhadap Indonesia tuh apa. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, ditonton terus ya videonya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Pasca kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan simbol identitas nasional, salah satunya melalui fenomena desukarnoisasi. Perubahan ini gak cuma mencerminkan upaya politik buat ngedefinisikan ulang identitas nasional, tetapi juga mempengaruhi sejarah di kalangan generasi muda dan persepsi masyarakat terhadap simbol-simbol yang ada. Makanya penting nih buat mengeksplorasi dinamika perubahan nama dan simbol yang ada, serta dampaknya terhadap nasionalisme modern di Indonesia. Tempat-tempat yang namanya berubah akibat desukarnoisasi. Stadion Gelora Bung Karno atau GBK menjadi tempat sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Indonesia. Tempat ini terletak pada jantung kota di Indonesia yaitu Jakarta dan didirikan pada tahun 1960. Soekarno awalnya ingin menamainya Pusat Olahraga Bung Karno, namun Saifuddin Zuhri mengusulkan mengganti kata pusat karena dianggap terlalu statis dan tidak mencerminkan semangat dinamis dari olahraga. Atas saran Saifuddin, nama gelanggang olahraga Bung Karno disepakati dan disingkat menjadi Gelora Bung Karno yang lebih dinamis dan sesuai dengan tujuan utama olahraga. Kemudian pada tahun 1984, setelah jatuhnya era Soekarno, nama itu sempat diubah oleh Soeharto menjadi Stadion Gelora Senayan melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 1984 sebagai bagian dari upaya mereduksi jejak Soekarno dalam proyek-proyek besar. Setelah berjalan 17 tahun hingga era reformasi, muncullah keinginan dan aspirasi dari masyarakat untuk mengembalikan nama Bung Karno pada Stadion Gelora Senayan. Aspirasi ini pertama kali disampaikan dalam rapat pada 24 Oktober tahun 2000 dengan dihadiri Komisi 1 DPR dan Menteri Sekretaris Negara Johan Effendi. Pada tanggal 14 Januari 2001, aspirasi ini direspon positif oleh Presiden RI keempat yaitu Abdurrahman Wahid saat menghadiri HUT PDI Perjuangan ke-28 di Stadion Gelora Senayan. 3 hari kemudian, Gus Dur pun menerbitkan Kepres nomor 7 tahun 2001 yang mengembalikan nama sang proklamator ke kompleks olahraga tersebut. Dalam Kepres tersebut, didapat bahwa putusan dari Gus Dur sebagai berikut. Jembatan yang dibangun pada tahun 1962 dengan biaya dari harta rampasan perang Jepang ini juga sempat menjadi korban upaya desukarnoisasi. Awalnya jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno sebagai ungkapan terima kasih Provinsi Sumatera Selatan kepada Presiden Soekarno atas kontribusinya dalam proyek nasionalisme dan pembangunan infrastruktur dalam merealisasikan cita-cita masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Namun, pada tahun 1966, setelah peristiwa G30 SPKI dan jatuhnya Soekarno dari kekuasaan, nama jembatan pun disamakan dengan slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960, yaitu Amanat Penderitaan Rakyat atau disingkat menjadi Ampera. Nama ini sebagai sebuah simbol kemerdekaan dari Amanat Penderitaan Rakyat Palembang. Setelah perubahan nama jembatan Ampera di Palembang, perubahan nama lain yang signifikan dalam rangka desukarnoisasi adalah Gunung Jayawijaya. Pada awalnya, gunung ini dikenal dengan nama Puncak Karstens yang diambil karena penjelajah Belanda Jan Karstens yang pertama kali melihat glasier di puncaknya pada abad ke-17. Pada masa pembebasan Irian dari penjajah, namanya kemudian diubah menjadi Puncak Soekarno sebagai penghormatan kepada Presiden pertama Indonesia.
Akan tetapi pada tahun 1960, di masa Orde Baru di bawah Soeharto, nama pegunungan tersebut diganti untuk menghapus pengaruh Soekarno dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan budaya menjadi Jayawijaya yang dikenal hingga saat ini. Tak hanya Gunung Papua, ibu kota provinsi Papua yakni Jayapura pun mengalami perubahan nama akibat desoekarnoisasi. Kota ini sebelumnya dikenal dengan nama Hollandia, yang merupakan nama pemberian kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1962 setelah Indonesia menguasai Papua melalui persetujuan New York Agreement, nama Hollandia diubah menjadi kota baru oleh pemerintah Indonesia. Perubahan nama ini dilakukan untuk menandai awal pemerintahan Indonesia di Papua dan menghilangkan pengaruh kolonial Belanda. Namun, nama tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 1963 nama kota baru diubah menjadi Soekarnopura yang diberikan untuk menghormati Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dengan Soekarnopura yang berarti kota Soekarno. Memasuki tahun 1968-an, ketika kebijakan desoekarnoisasi dijalankan di bawah pemerintahan Soeharto, nama Soekarnopura dianggap terlalu identik dengan Soekarno dan nama kota tersebut diubah lagi menjadi Jayapura, yang dalam bahasa Sanskerta berarti kota kemenangan. Dampak perubahan nama, simbol identitas terhadap masyarakat dan pemerintah. Jadi, apa sih dampak dari perubahan nama-nama tersebut? Yang pertama nih, perubahan ini memperkuat narasi identitas nasional yang baru dengan menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai identitas bangsa. Digantinya nama bangunan yang dianggap berhubungan dengan Soekarno membuat pemerintah menciptakan narasi dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat sejarah Indonesia dari perspektif yang berbeda. Gak cuma itu, perubahan nama suatu tempat pasti berimbas pada perubahan pengelolaan infrastruktur dan kebijakan publik. Hal ini dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, serta mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembangunan. Tentu saja perubahan ini mengundang berbagai pandangan, terutama dari generasi yang lebih tua yang merasa kehilangan nilai sejarah yang terkandung di simbol sebelumnya. Diskusi ini menciptakan dinamika sosial yang aktif dan memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pembicaraan mengenai sejarah, identitas, dan masa depan bangsa. Di sisi lain, ketidakpuasan terhadap perubahan ini dapat menyebabkan ketegangan antara kelompok yang mendukung dan menolak perubahan tersebut. Nah, sekian nih buat pembahasan video kali ini. Menurut teman-teman bagaimana? Kira-kira perubahan nama tempat ini efektif nggak sih sebagai langkah desoekarnoisasi? Dan teman-teman lebih suka nama tempat ini setelah diubah atau sebelum diubah? Tulis di kolom komen ya. Terus aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan teman-teman yang udah nonton video aku dari part 1 sampai sekarang. Jangan bosan-bosan ya, dan tulis kritik dan saran kalian di kolom komen, serta tungguin video aku selanjutnya. Jadi video aku tuh ada seminggu sekali nih teman-teman. Nantiin ya, bye-bye! Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just